dia bilang dia akan ngomong sama wartawan nanti ketika udah sembuh, rambutnya udah panjang lagi, udah menjalani operasi, karena kan memang terakhir tuh sebenarnya dia sudah mau diangkat, cancernya tuh sudah mau diangkat gitu. Cuman begitu udah di kesana, udah opnam 1 hari, udah opnam tuh sebenarnya udah opnam, terus udah mau tindakan dia batuk. Dokternya bilang udah pulang dulu, nggak boleh, kita nggak bisa operasi kalau kamu kondisinya lagi batuk. Tuh diobatin dulu di Jakarta, nanti kalau udah selesai batuknya baru nanti balik lagi, katanya gitu. Mama katanya ngebantuin proses ke rumah sakitnya atau gimana tuh? Iya, karena kan di sini kan dia harus pakai BPJS. Apakah BPJS-nya kemarin tuh kayak udah mati, terus dihidupin lagi, terus ada kebetulan yang ngurusin asuransinya juga aku kenal gitu kan, jadi ya gitu. Kebetulan dokternya juga aku kenal, jadinya tuh yang kayak komunikasinya gampang gitu gitu ya? loh. Ya. Terus tengah malam dia pengen pulang karena ngerasa udah sembuh. Yang dia keluhin tuh terakhir tuh di sini nih, tulang belakang. Karena udah nggak sakit, dia udah berapa hari gitu, kalau nggak salah tuh udah hampir seminggu lah dia di rumah sakit. Terus dia pengen pulang karena kalau cuman batuk mah udah inilah, demamnya juga udah turun, dia kangen sama anaknya, dia pengen kerja, walaupun akhirnya nggak bisa kerja juga karena dia udah pulang berapa minggu, terus dia pingsan lagi tuh, akhirnya dimasukin ke Darmais karena berdasarkan keputusan dari dokter yang di sana disuruh masuknya ke rumah sakit yang spesialis buat kanker. Ya mama ini kan bisa dibilang ini tuh udah ini juga bantu soal dari juga apa namanya dia ngapain, seperti apa sih kamu kehilangannya sosok orang yang bisa dibilang sangat dekat dengan kalian? Kehilangan maksudnya karena dia kan orangnya lucu aja gitu dengan polosannya dia. Kalau aku sih kalau ngobrol berdua aku sering marahin dia. Karena mama dianggap sebagai orang tuanya. Iya Maya? Iya, karena dia tuh kayak dibohongin orang mulu gitu loh. Aku bilang gini, Bo, ya kalau datang cerita itu sebelum, jangan setelah. Kalau setelah tuh udah terjadi kan. Kalau sebelum kan maksudnya aku mau usaha nih, aku begini punya uang, pengen usaha gitu ya. Tapi kan aku bilang harusnya sebelum usaha itu kamu tanya, ini begini, sebelum berobat, ini begini. Kadang-kadang dia tuh mungkin dia pikirkan kita sibuk ya, jadi dia nggak mau ngerepotin. Tapi terus akhirnya ya cerita juga setelah semuanya tuh udah kejadian gitu. Pas pengobatan ada mama katanya mau ada masalah juga pas pengobatan, kena tipu juga atau gitu? Nggak kena tipu sih sebenarnya mah, dianterin sama orang, tapi dianterin tuh kayak ke rumah sakitnya pemerintah loh, jadi antri, jadi dia tuh bisa antri tuh berjam-jam Di Malaysia? di Malaysia yang pertama. Berarti ya rumah sakit biasa dong? rumah sakit RSUD kalau di sini makanya aku terus bilang, kenapa sih kamu tuh nggak nanya? Mama tuh tahu loh rumah sakit di Penang itu, aku tahu nomor telepon dokter khusus untuk cancer gitu kan, atau teman-teman di sana yang memang sudah berhasil. Akhirnya ini yang kedua kali ini dia ke Malaysia juga, tapi bukan di Penang, ke Malaka. Kalau mengetahui teman-teman sakit cancer dan kalau mengetahui juga ya polis dari dokter juga. Kalau mungkin mama lebih awal tahu, kalau gue tuh baru-baru aja sih tahu, baru beberapa bulan. Itu pun pas lagi gue syuting acara gue. Kebetulan kan acara gue tuh sama Anwar itu kebetulan lagi absen, diganti sama Po Alpa tuh gantiin Anwar beberapa kali. Pertemuan pertama itu Po Alpa langsung bilang gitu di dalam mobil, dia langsung, biasa kalau Po Alpa kalau ketemu gue tuh langsung cium gue, peluk gue, dan kondisi gue juga lagi masuk angin, dikerokin sama suaminya. Po Alpa baru cerita, dia tuh apa-apa cerita dari pertama dia masuk di entertain pun udah deket, dia langsung main ke rumah gue, ngobrol sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Nah kemudian pas terakhir beberapa bulan yang lalu, pertama kali gue tahu tuh kalau dia tuh sakit, dia langsung buka tuh wignya. Mohon maaf ya, gue harus jujur karena memang udah ada berita juga kan kalau Po lagi sakit cancer. Dia buka tuh wignya, kepalanya botak. Gue kaget, ya Allah Po, kenapa Po? Iya Bang Billy yang tahu, Bang Billy sama A Irfan sama Arafi, dia bilang seperti itu. Kemudian gue bilang, sakit apa Po? Cancer, abis di kemo Bang Billy. Ya Allah, ya
udah pokoknya sehat-sehat, dia doain aja Bang Billy, udah doain. Kemudian sampai akhirnya ya udah kita syuting biasa aja, kayak nggak ngerasa sakit aja sih kalau gue lihat gitu sih teman-teman. Bang Billy, sosok Walpa ini kan almarhum sangat berarti kayaknya buat Bang Billy nih. Dari mulai Bang Billy dari rumah duka sampai Bang Billy kemarin turun juga Ya. ke Liang Lahat ya. Kalian bisa menilai seseorang tulus atau enggaknya, baik atau enggaknya dari penilaian diri kalian sendiri gitu loh. Gue ngerasa kalau Poli orang yang nggak cuma sama gue, dia sama orang dari kalangan apapun dia masuk, dia friendly, dia baik, dia periang, rame. Gue suka dari Po itu aja sih. Ketika gue sama Po tuh kayak nggak ada kekosongan, kayak ceria aja gitu loh. Kita Apalagi ngobrol, sesama bercanda, orang Betawi. apalagi orang Betawi, dia apa-apa cerita sama gue. Mau nggak mau kan kalau dicerita sama gue tipe orang tuh nggak pernah mau cerita apapun tentang kehidupan gue. Ya paling kalau misalkan di TV ya ini mah entertainment gitu loh. Ya gue harus menceritakan gitu. Tapi kalau secara pribadi pure, gue tuh tipe orang yang diem gitu loh. Nggak pernah mau cerita terlalu dalam banget. Nah kalau Mampol tuh kayak kadang gue cerita gitu sama Mampol, nyambung, kasih masukan satu sama lain. Kemudian itu yang membuat gue tuh sampai akhirnya ngerasa kehilangan ketika Empo udah tinggalin kita semua sih teman-teman. Billy kemarin juga sempat ada momen protek itu gimana Ya, Wais? jadi malam tuh kayak dia kayak udah ngerasa udah feeling Biar kan. natural mama lapar sembari makan boleh nggak tuh? Udah nggak usah. Aman, Mat. Kayak feeling kayak gitu kalau udah ada dia bilang dia kan suaranya udah nggak ada, pengen nyopot kita, terus akhirnya temen aku bilang dia pengen nyopot kita ada yang ini, terus aku bilang ada, tapi kalau malam-malam kayak gini ya, terus akhirnya ada tukang kuteknya temen aku, katanya akhirnya dikirim tuh ke situ. Ya udah dicopotin kuteknya karena kan dia terakhir tuh kukunya itu biru bekas kembok, jadi dia nggak mau tuh kelihatan ini biru, jadi dia bulunya semua rontok, kayak bulu mata juga jadi semua tuh dilepasin malam itu tuh dilepasin malam Jumat tuh dilepasin sampai dia pergi ya udah bersih, kondisi badannya udah nggak ada hal-hal yang nempel. Itu hamil berapa? Mas? Belum. Malam ya kalau Jumat Nah itu masih kondisinya masih ngomong tapi udah terpatah-patah karena kan udah ke paru-paru. makanya ntar. Nah rencana yang tadi akan diangkat tuh hari apa sih? Mas? Yang mana? Yang di yang awalnya karena batuk jadi nggak jadi. Apa? Sebulan lebih lah. Nanti rencana itu kalau dia udah selesai nanti dia akan ke sana gitu loh. Kalau udah sembuh nanti dia akan balik. Bang Bil kemarin juga di makam kayaknya ngobrol panjang lebar sama anak almarhumah Petong. Ngasih pesan apa sih Bang Bil di makam kemarin kayaknya? Oh, cuma bilang sama Petong. Karena Petong kalau gue lihat antara tahu atau nggak tahu, gue bingung deh. Karena anak kecil ya, iya Mah ya. Gue bilang sama Petong, Mama udah nggak sakit sayang, Mama meninggal tuh, ya nggak apa-apa ya, jangan nangis ya. Petong semangat ya, jadi anak yang pintar ya, sukses ya. Biar Mama bangga, gue gitu doang sih. Senyablaknya gue aja secara ngobrol biasa gue sama anak-anak bocah aja, semangat ya sayang ya, gue bilang gitu. Kalau kehilangan banget tuh Sherly. Iya. Kalau mungkin yang anak Empo yang pertama mungkin agak lebih sedikit paham ya Mah. Tapi kalau Petong tuh kayak gue ngeliatnya dia ngerti apa enggak gitu. Tapi kan gue sebagai abang itu gue cuma, Mama udah nggak sakit tuh, Mama udah meninggal nggak apa-apa ya. Gitu. Buat Petong sehat-sehat, jadi anak sukses biar Mama bangga gitu aja sih ngomong. Ya, tinggal lu makan deh. Nanti nanti ya. Oh iya. Kan ada apa namanya? Ada Pengajian semalam kan gua ada pengajian kok. Bang Billy mungkin akan hadir sama mungkin akan hadir 7 hari Insya Allah nanti. kalau memang ada waktu ya Mah, kita Kalau nggak hadir ada waktu pasti kita datang pengajian. ya. Oke, terima kasih banyak.